kabar semuanya untuk para futsal lovers? Oke, hari ini kita tetap akan ngobrol bareng bersama narasumber kita yang pasti berasal dari Bekasi. Ini adalah salah satu narasumber yang pasti akan memberikan informasi tentang seputar futsal di sini. Oke, kita langsung saja perkenalkan. Ini adalah panggilnya Bang Dindin atau Pak Dindin? Oh, Bang Dindin. Dindin atau Dindin? Dindin. Ya, kita panggil Bang Dindin. Beliau adalah salah satu dosen universitas besar yang ada di Bekasi, yaitu Universitas Islam 45 Bekasi. Mungkin Bang Dindin bisa menjelaskan lebih detail siapakah Bang Dindin ini. Silakan Bang. Terima kasih. Halo, sehat semuanya. Luar biasa nih. Futsal lovers ini terus lumpur terus nih, walaupun dalam keadaan nggak ada latihan di rumah. Karena memang kalau udah pilihan kita jadi atlet futsal atau memang penggemar futsal, ada 3 hal yang harus dipegang. Yang pertama adalah latihan, yang kedua latihan, yang ketiga latihan juga gitu. Jadi latihan terus, pokoknya full ya, nggak usah ngeliat ada apa gitu. Nah, tadi sudah dikenalkan, saya Dindin. Nama lengkap. Dindin Abidin. Sebetulnya satu negara ini sama-sama membawa acara Sunda kita banget nih. ya Pak. Dindin Abidin. Diulang-ulang kan orang Sunda tuh Iya, gitu ya betul. Pak. Lahir di Serang, Banten. Wow. Itu hampir 52 tahun lah usia. Walaupun kelihatannya kayak 50-an lah. Itulah senangnya orang olahraga kan begitu, kelihatannya muda terus gitu. Iya, betul. Nah, gitu. Sehari-hari dari tahun 92 saya sudah ngajar. Mungkin banyak yang belum lahir ini. 92 udah ngajar di Unisma sampai sekarang. Terus selain di Unisma saya juga diminta ngajar jadi asisten dosen lepas di UNJ khusus untuk mahasiswa program prakarjana S3. Kebetulan bidang saya sosiologi olahraga, jadi ngajar mata kuliah sosiologi olahraga untuk mahasiswa S3 di UNJ. Gitu. Nah, terus di Kemenpora saya juga ikut gabung sampai dengan saat ini adalah sebagai salah satu asesor Badan Standar Akreditasi Nasional Keolahragaan di Kemenpora. Makanya sengaja nih pakai baju ini ya, karena Siendin kemarin juga saya ikut sebagai fasilitator yang mempersiapkan 13.500 volunteer itu. Kebetulan saya diminta untuk sebagai fasilitatornya untuk yang menatar bagaimana nanti pada saat tugas itu kemarin pengalaman Asian Games kemarin ya. Nah, terus saya bangga dan senang gitu, teman-teman AFK ini luar biasa gitu di Kota Bekasi ini undang gitu untuk kegiatan-kegiatan, karena memang walaupun masa seperti ini, Masa apa nih Pak? masa Covid, masa puasa juga, udah pandemi, tambah lagi puasa gitu kan, makin lemes aja itu. Iya. Nah, tapi tetap harus beraktivitas. Kalau nggak beraktivitas, nanti saya nih jadi ABG, atas bawah gendut. Nah, repot kalau udah begitu. Ya, jadi itu mungkin yang perkenalan singkat seperti itu. Tadi Bapak bilang kita harus tetap aktivitas kalau di masa pandemi. Nah, kebetulan nih lihat Pak, saya menggunakan baju kebetulan Pakai bajunya dulu deh. Setelah melakukan kegiatan fisik, walaupun cuma lari-lari kecil, lari-lari dari kenyataan. Nah, kira-kira aktivitas apa nih Pak ketika masa pandemi dan puasa ini supaya kita selalu bugar Pak? Masih kelihatan, kalau cewek-cewek nih biar kelihatan glowing, glowing dan ceria. Kira-kira apa ya Pak aktivitas fisiknya yang bisa dilakukan? Ada hal yang kadang-kadang berbeda kita memaknai aktivitas olahraga atau aktivitas fisik. Oh iya. Nah, kan kadang-kadang begitu. Kalau cuma duduk gini, aktivitas fisik bukan Pak? Oh itu fisik. Nah, jadi olahraga di rumah ya bisa jadi gitu. Karena kalau misalnya futsal lovers nih di rumah ada bola, berarti itu olahraga, aktivitas olahraga, dia training dan sebagainya. Tapi ada juga aktivitas fisik. Aduh, saya nggak sempet nih olahraga, tapi aktivitas fisik apa? Boleh. Ngepel, motong rumput, nyetrika, itu aktivitas fisik namanya gitu ya. Sama ada aktivitas fisik juga gitu, dan menguras tenaga juga gitu. Nah, terus untuk futsal lovers nih apa ya kira-kira nih, masa pandemi begini, kemudian puasa juga lagi, suruh di rumah terus nggak boleh kemana-mana. Apakah bisa boleh latihan di rumah? Sangat boleh dan harus, apalagi untuk mencegah kebugaran. Nah, tinggal 2, apakah mau latihan fisik atau latihan teknik? Dua-duanya bisa dilakukan dan bisa membuat bugar. Bisa membuat bugar, bisa membuat juga keterampilan kita meningkat. Ya. Nah, misalnya saya ke futsalnya dulu nih.
latihan yang bisa dilakukan di rumah. Hampir semua teknik dasar bisa dilakukan sama futsal lovers nih. Sama bisa. saya walaupun saya bukan maksudnya saya suka futsal, tapi saya tidak pernah main futsal, Pak. Nah, aktivitas fisiknya untuk boleh. yang seperti saya apa dulu nih, Pak? Nah, misalnya kalau kaitannya dengan langsung futsal nih, karena banyak penggemar futsal lovers nih yang nonton kita nih. Nah, teknik-teknik tadi itu bisa dilakukan, dribbling, passing, misalnya menendang bola dan sebagainya. Bisa dilakukan. Minimalnya yang penting izin dulu, ntar bapak ibunya marah-marah itu. Ya, tendang ke tembok bolak-balik gitu kan. Wah, tembok baru kan ini kalau misalnya ini izin dulu kalau bisa ke tembok misalnya. Kalau misalnya dribbling gitu, latihan dribbling kita bisa pasang apalah di situ gitu, rintangan-rintangannya untuk bolak-belok dan sebagainya, itu bisa dilakukan gitu. Dan itu meningkatkan teknik secara tidak langsung gitu ya. Aktivitas fisik itu meningkatkan teknik. Ya, bisa meningkatkan teknik gitu. Nah, terus apakah untuk menjaga kebugaran selain teknik tadi itu bisa dilakukan untuk meningkatkan kebugaran tadi? Banyak yang bisa dilakukan. Agility misalnya, untuk melatih kelincahan kita, ya tinggal lari aja bolak-balik secepat-cepatnya di dalam rumah gitu. Dalam rumah lakukan agilitas misalnya untuk kelincahan, lari bolak-balik. Terus misalnya untuk speed kita bisa lari cepat gitu. Kemudian untuk menjaga kebugaran endurance lakukan. Kalau menurut teori, latihan yang benar itu minimal 30 menit. Itu minimal gitu, 30 menit kita melakukan. Ya, minimal 30 menit tuh. 30 menit. 30 menit minimal. 30 menit minimal. Mau jogging kek, mau lompat-lompat kek, mau push up, gabung-gabung itu semuanya. Nah, itu minimal 30 menit. Terus sampai 40 menit atau sampai lebih dari itu gitu ya. Tinggal memang pelaksanaannya apakah pagi. Ya, ada juga kalau waktu pengalaman di Platnas itu anak-anak melakukan pagi hari. Setelah itu dia berharapnya ketika sudah aktivitas fisik capek kan, tidur. Setelah capeknya tidur gitu. Nah, jadi atau setelah capek dia ngedengerin musik dan macam. Itu terserah futsal lovers mau melakukannya mau pagi atau mau sore hari gitu ya. Nah, tadi aktivitas, endurance, kemudian speed, hampir semuanya kondisi fisik yang 5 itu bisa koordinasi, bisa kita lakukan. Contoh misalnya koordinasi menendang bola ke tembok tadi, kemudian menyetok bola juga. Nah, itu kan koordinasi antara mata dengan kaki gitu dilakukan gitu. Melakukan seperti itu tadi bisa juga dengan bola atau dengan tanpa bola. Boleh juga dengan tanpa bola, mau lompat-lompat, apapun itu bisa dilakukan. Yang penting kita harus safety, kita tahu gerakan itu efisien, efektif, tidak membuat cedera, itu intinya. Oke, Pak, ini kalau saya kan di rumah selalu melakukan aktivitas fisik. Ini grogi, tadi manggil abang, sekarang oh iya, karena dosen ya, karena dosen, saya jadi gimana ya panggil bang? Oke bang. Udah mudah-mudahan sengaja. Oke bang, kalau saya kan di rumah itu kadang melakukan aktivitas fisiknya ya sederhana ya, lari. Nah tapi saya kadang merasa kok tiba-tiba otot saya tuh kalau bahasa itu kecekit gitu ya. Nah itu kira-kira apa yang harus saya lakukan bang? Kira-kira ada nggak tipsnya yang untuk bisa saya lakukan di rumah saja, nggak perlu saya harus ke tukang pijit gitu loh? Yang penanganan pertama yang harus saya lakukan ketika cedera fisik, misalnya cedera otot lah, kecetit lah kalau bahasa sayanya tiba-tiba kecetit. Bahasa orang Sunda. Kira-kira apa pak penanganan pertama? Cedera, cedera olahraga itu mau di cabang olahraga pun apapun itu, khususnya futsal lovers ini banyaknya itu di kaki. Oh kan saya cuma latihan di rumah doang. Iya, latihan di rumah juga banyaknya pasti gerakan kaki yang dilatih kan anak-anak futsal itu, sehingga bisa menyebabkan cedera walaupun latihan rumah. Iya, terlebih lagi karena kita tidak ada pelatih, namanya di rumah kan. Pelatih cuma nyuruh ini program latihan lu nih, pokoknya makan habis lu program latihan, pokoknya ntar laporan lu, entah mulai Zoom atau yang lainnya, nunjukin video dan sebagainya, apa aja latihan yang sudah dilakukan, ini udah selesai belum program yang ini dilakukan. Ya sangat mungkin dia karena tidak terlatih, nggak dikontrol juga oleh pelatih, dia hanya membaca doang program latihannya harus melakukan ini dan sebagainya. Nah, dia bisa jadi cedera karena tadi itu karena kurang pemahaman ini gerakannya yang efisien efektif itu seperti apa gitu kadang-kadang gitu. Cedera itu kan ada dua, ada yang namanya overuse injury. Overuse injury itu gerakan yang berulang-ulang padahal belum waktunya dia melakukan. Misalnya di situ di tulisan program latihannya itu push up 100 kali misalnya. Nah, ini anak karena memang disuruh pelatihnya begitu, padahal pelatih itu maksudnya 100 kali itu bukan langsung 100 kali.
diawali dulu hari pertama berapa kali, hari kedua Oh, berapa kali itu kan. iya. Karena bacanya dia 100 hari aja gitu, targetnya 100 hari. selama seminggu lo pokoknya 100 kali itu harus bisa gitu. Nah, udah dilakukan. Bisa jadi karena gerakannya berkurang begitu cepat karena saking semangatnya. Namanya anak futsal lovers ini kan semangat ini latihannya. Wah, push up-nya sampai apa istilahnya yang sekarang itu, push up sambil terbang itu loh, lompat, tepuk tangan, push up lagi. Iya. Bisa jadi cedera di bahu atau pada saat mendarat nggak bener ankle-nya kena, bisa jadi itu kan ya. Iya. Gitu. Kemudian ada juga yang traumatic injury. Traumatic injury itu adalah gerakan benturan. Dia kan saking semangat ini tadi latihan agilitas nih, kelincahan gitu, dia lari ke sini padahal rumahnya tipe 21 itu kan pendek banget gitu loh, pentok lah dia gitu, entah kakinya itu pentok tembok. Oh, itu Nah, bisa jadi cedera juga. cedera Nah, traumatik. ya traumatic injury namanya itu ya. Iya. Tapi yang paling umum di rumah itu karena latihannya mungkin ringan, walaupun disuruh pelatihnya berat, akhirnya latihannya ringan-ringan diambil nih. Tapi tidak ada masukan minum, tidak ada makanan dan sebagainya, sangat kemungkinan saat itu dipaksakan juga tetap. Nah itu kemungkinan adalah kelelahan fisik namanya. Nah, kelelahan fisik itu bisa macam-macam, bisa juga nanti larinya ke kram otot. Nah itu atau spleen itu di bagian depan, ini tulang garis istilahnya, di bagian tibia kalau orang olahraga bilang, di bagian depannya itu kadang-kadang pegel misalnya di bagian kakinya, kadang-kadang juga bisa seperti itu. Atau tadi bahasa Jermannya itu kecetit itu tadi. Kecetit, Nah, ya. itu bahasa Jerman ya pokoknya. Kenapa? Karena tidak efisien gerakannya. Tidak efisien gerakannya salah. Misalnya tadi bagian pinggang. Nah ini aktivitas fisik nih. Habis nyuci, buru-buru mau dijemur. Padahal itu bahasa Jermannya jolang itu yang gede itu, isinya itu baju-baju basah kan. Iya. Berat banget gitu loh. Salah teknik mengangkatnya itu menyebabkan jadi kena bagian punggungnya karena Otot tidak efisien ya, otot punggungnya. Nah, terus futsal lover apa mungkin bisa jadi juga gitu cedera pada bagian punggung ketika latihan di rumah, sangat mungkin. Misalnya penjaga gawang nih latihannya nih, karena dia biasa terbang gitu kan, bola dan sebagainya. Gitu, Wah, dia paksain gitu gerakannya, lompat dan sebagainya, mendaratnya nggak benar, bisa jadi juga kena. Bisa kena ankle-nya, bisa kena lututnya, bisa juga kena bagian pinggangnya. Jadi gitu. Itu bagian-bagian yang pasti terjadi ya, bukan pasti atau kemungkinan terjadi. Kemungkinan terjadi Kemungkinan kalau terjadi. salah gerakannya. Nah, kalau salah teknik, salah gerakannya, kemungkinan terjadi cedera pada saat kita latihan fisik di rumah. Nah, kira-kira Pak, yang mungkin saya pengen tahu sekali nih, ada nggak caranya bagaimana menangani cedera itu? Bisa Bapak memberikan contohnya atau Ya. penanganan pertamanya? Penanganan pertama biar Untuk yang bisa dilakukan para futsal lovers supaya bisa dilakukan juga di rumah, cara penanganannya seperti apa? karena kalau udah latihan di rumah nggak mungkin juga kita Apalagi masa panggil. pandemi gini kan Iya, Kak, mau ke dokter pesen takut. Ya, pesen Gojek, nggak boleh naik Gojek, di rumah nggak dianterin. Nah, ini perlu juga kita melakukan penanganan pertama di rumah ketika cedera nih para futsal lovers. Nah, Bang Dintin mau menjelaskan. Kira-kira kita perlu apa Iya, nih Pak? kalau untuk misalnya menjelaskannya? cedera tadi ya saya sedikit tambahan lagi, bukan hanya karena mungkin tempatnya ketika kita melakukan aktivitas kemudian bisa jadi cedera tadi itu. Pakaian pun bisa menyebabkan kita cedera. Misalnya sepatunya yang tidak sesuai dengan anatomis kita. Kan kadang-kadang futsal lovers ini biasanya pakai sepatu futsal yang memang sudah disiapin. Apalagi kalau yang udah tergabung di U2SN, yang tergabung di Porda, sepatunya kan udah betul-betul sepatu yang mantep gitu loh. Nah ini sepatu yang asal-asalan dibeli, nggak cocok sama anatomis kaki kita. Nah itu juga bisa menyebabkan cedera penting juga. ya. Nah, penting. tuh. Bukan karena mahal loh, karena yang kira-kira Sesuai. klop sesuai dengan kaki kita gitu. Anatomi. Itu Bukan juga. yang mahal tapi Betul. sesuai dengan Nah. anatomi kaki kita. Nah itu, jadi akhirnya juga bisa menyebabkan cedera juga. Jadi apa? Pegel-pegal gitu, itu akibat dari salah satunya adalah pakaian kita. Sepatu kita yang tidak tepat dengan kaki kita. Nah terus gimana nih ketika di rumah, kan nggak mungkin tuh manggil tukang urut, nggak mungkin gitu kan. Apalagi masa Dia juga pandemi takut. gini ya kan. Oh ke rumah sakit juga banyak orang yang lagi dirawat, pandemi lagi, ada Iya. covid lagi, corona lagi. Takut lah. Takut juga. Jadi harus ada penanganan dasar yang dilakukan ketika kita mengalami cedera di rumah gitu, cedera ringan ya, yang tidak ada kaitannya dengan fraktur. Kalau udah patah tulang kan kita nggak mungkin. Oh iya, beda lah ini kalau patah tulang itu Nah, berat itu. tuh, harus langsung dibawa. kalau ini yang misalnya cedera hanya pegal atau hanya
misalnya bahasa tadi kecetit, keseleo dan lain sebagainya, itu bisa ditangani sendiri. Ada istilahnya di olahraga itu RICE, rest. R-nya itu rest, istirahatkan. Jadi kalau misalnya mungkin udah terasa nih, karena program latihannya menurut pelatih nih harus sampai segini nih, harus sampai tadi misalnya harus sampai 100, baru 50 cedera, kerasa sakit gitu. Harus diistirahatkan, rest, buru-buru. Yang merasakan itu kita sendiri. Ya lalu dalam harus posisinya tuh harus seperti apa mengistirahatkannya? Mengistirahatkan bagian cedera yang tidak boleh dilakukan, apalagi misalnya ketika kena bahunya, bahu misalnya kena nih, karena habis push up tadi surat kali itu terus kena cedera misalnya. Nah itu diistirahatkan, tidak boleh dilakukan gerakan di bagian yang cedera. Ya, ini, Pak. R yang pertama itu gini, atau gini? posisi sikap anatomis. Kalau tiduran berarti begini posisinya. Oke tuh. Itu kalau diistirahatkan R tadi ya. I-nya itu S, ICE-S. Ya, kalau bahasa kitanya S lah. Ya, ice ya kalau bahasa kitanya S. Terus mungkin nggak kita punya es di rumah? Ya biasanya kulkas buat itu tangga memang paling penting Pak. Atau harus punya di rumah tuh harus punya apa sih? Yang bukan es batu apa? Yang buat disemprot-semprot gitu. Cooler namanya. Ya nggak Min, cooler bukan? Iya cooler. Ya bisa macam-macam. Kalau di kejuaraan kan biasanya sudah disiapkan itu semprot gitu, kan langsung. Di rumah es mungkin lah punya lah biasanya di kulkas ada lah. Entah mau es mambo, es apapun itu gitu dipecah-pecah, kemudian masukin di plastik itu dibungkus buat kita ngompres. Harus dipecah-pecah tuh. Ya kalau maksudnya biar bisa adaptif, bisa adaptasi dengan lengan kita. Kalau lebek begini kan nggak mungkin, tapi kalau pecah-pecah kan bisa begini. Oh, bisa. maksudnya biar penempatannya. Oke. Biar enak. Biar fleksibel ya. Nah, biar fleksibel. Kalau misalnya benar-benar es batu kan kita mesti aja posisinya. Harus es batunya tuh harus dibuat fleksibel. Tuh. Acurin dulu, ya Pak ya. Masukin plastik. Baru tempelkan. Itu I-nya ya, S-nya. Jadi pertama tadi jangan lupa rest dulu. Ketika kita merasakan sakit, buru-buru istirahat. Setelah istirahat, kasih kompres es. Kenapa harus pakai es di kompres? Es itu kalau bahasa kitanya bikin baal. Kalau bikin baal, ketika baal itu tidak ada rasa sakit. Reseptor saraf itu mengintrusikan dari otak itu ketika dikompres itu akan menyebabkan rasa sakit sedikit hilang. Oh, saya pikir gitu. Saya memang melakukan itu di rumah, tapi saya kira bahwa itu bisa peredaran darah, berhubungan dengan peredaran darah. Iya juga. Iya juga itu. Untuk peredaran darah juga. Kenapa? Karena kalau konsep fisika itu adhesi. Adhesi itu menyerap ketika panas itu menyerap cairan. Nah, ya. Coba aja kalau kita kena knalpot motor. Itu kan ketika disiram air malah mendung-mendung kan? Ya. Ya karena nyerap cairan. Nah, ini juga kalau bagian cedera itu khawatirnya ada perobekan, luka bagian dalam. Nah, dengan es itulah supaya dia dingin ketika dingin sehingga tidak menyerap cairan yang banyak. Kalau panas menyerap cairan. Makanya salah kalau orang keseleo dan sebagainya, perangkat pertama itu langsung pakai balsam. Kalau buah itu tahun 70-an itu Apixon, Remason, salah itu. Harus es batu. Harus es batu, harus didinginin yang di rumah dulu. mungkin nggak punya es batu. Didinginin dulu, yang penting gitu loh ya. Jadi pakai es kalau tadi itu. misalnya saya punya anak nih benjol juga ya, pakai es batu. Bisa juga karena itu kan ketika orang berbenturan tadi traumatic injury itu menyebabkan dolor dan kalor istilahnya. Ada benjolan, ada panas. Ya itu udah otomatis secara kimiawi. Nah benjolan itu terjadi adalah ketika karena ada panas kemudian menyerap cairan-cairan enzim dan sebagainya sehingga timbullah benjolan. Nah terus kalau di kampung itu dulu, itu diunyeng-unyeng pakai rambut ibunya segala macam. Nah, ya itulah sebetulnya yang C. Karena di R istirahat, I-nya itu S, kompres tadi, yang ketiganya C. Compression itu bukan kompres S, menekan. Nah, jadi sedikit ditekan-tekan biar apa? Biar gelombang yang benjolan tadi itu menyebar lagi, cairan-cairan itu bisa nyebar lagi ke tempatnya. Oh jadi kalau misalnya pakai rambut gitu-gitu memang betul itu atau mitos? Betul sebetulnya itu penekanan kompresnya, bukan karena rambutnya aja ya, bukan sebetulnya penekanannya. Jadi penekanan, apa kalau pakai rambut gua boleh juga pakai yang lain. Betul pakai rambut ya. Saat ngompres juga bisa sambil dikompres pakai es tadi itu sambil sedikit ditekan. Jadi penting ya futsal punya pacar yang rambutnya panjang. Nah kalau misalnya cedera langsung pacar yang rambutnya gosok gimana? Ya atau jangan futsal nggak boleh gondrong. Ya nggak boleh gondrong ya. Jadi pakai rambut itu bukan karena rambutnya yang ajaib tadi ya, karena kompresernya, penekanannya tadi itu. Saya kayak tadi ya. Berarti bukan mitos itu ya Bang. E-nya itu elevasi, ditinggikan. Maaf, yang itu dulu tadi. Nah. Selain pakai rambut diusap-usap maksudnya, yang lain apa? Boleh pakai kain kasa, pakai kain apa, pokoknya kain yang kira-kira lembut,
menyebabkan tadi ada sedikit tekanan. Ingat, sedikit tekanan ya. Gosok, Makanya gosok. salah nih kalau misalnya kena tadi, kalau saya udah menyontokannya di sini di bahu, terus ada perobekan di dalam, ada luka, salah, penekanannya kenceng, atau bahkan kadang-kadang ada yang diurut gitu loh. Wah, ini urut nih, ininya nih. Nah, itu bisa menyebabkan perobekannya lebih lebar lagi. Itu salah. Ya, makanya penekannya sedikit, bukan ditekan untuk dipijit. Makanya nanti kita habis ini Pusa Lovers nanti dikasih contoh nih gimana cara evaluasinya gitu kan. Penanganannya evaluasinya kalau misalnya terjadi cedera, apa yang harus dipegang dan sebagainya gitu. Nah, nanti kita praktek habis ini ya. Yes. Oke, Lanjut, Pak. itu Z-nya. Lanjut, Bang. Nah, E-nya itu adalah elevasi. Ya. Ditinggikan. Ditinggikan kemana? Ke arah jantung. Misalnya yang kena kaki, engkelnya. Berarti kakinya itu ditaikkan begini ke arah jantung ke sini. Lebih tinggi daripada jantung. Dari jantung. Okay. Kenapa kok harus begitu? Karena peredaran darah semua dipompanya ke arah jantung. Ada pendulur darah balik ketika dia keluar dari jantung itu membawa sari-sari makanan, pulangnya itu pendulur balik itu membawa sampah-sampah. Nah, ketika orang cedera itu otomatis di situ adalah ada sampah. Tapi jangan terlalu tinggi gitu. Oh, jangan terlalu tinggi, yang penting Pokoknya di atas jantung. Buat apa? Buat cepat memproses dia lari lagi ke ke jantung untuk diganti oleh yang baru. Ya, yang sari-sari makanan. Sehingga sari-sari makanan yang baru itu cepat menangani yang bagian cedera. Itu maksudnya. Kenapa harus dielevasi, ditinggikan ke arah jantung gitu ya. Nah, kalau misalnya di bagian tangan, ya di bagian tengah, ya kita tidurnya itu pakai bantal. Kenapa? Karena jantungnya ke sini. Bukan di atas jantung itu. Ingat, bukan ditaikkan ke atas itu ke arah jantung. Kalau bagian anterior atas berarti ke bawah kan, ke arah jantung gitu loh. Bukan berarti ini karena ke atas di atas ini malah ke atas. Pokoknya di atas sih salah, pokoknya ke arah jantung. Pokoknya ke arah jantung. Kalau bagian atas ya ke arah jantung, iya, ke arah pokoknya jantung. ya pakai bantal dan sebagainya supaya ini ke arah jantung. Kalau misalnya ini yang cedera, berarti kita harus nunduk begitu ya, Bang? Ya. Kalau posisinya tidur kan paling pakai bantal. Oh ya, pakai bantal supaya gitu. cepat proses darahnya. Ya, paham. Itu pokoknya ya. Jadi gitu, Pusa Lovers ya. Gak usah panik kalau misalnya ada cedera. RICE tadi, R-nya rest, istirahatkan, I-nya S, C-nya compression, ditekan, E-nya elevasi. Berarti rice-nya itu nasi. Nah, Rice kan? ya betul. Rice, nasi. RICE. R-I-C-E. R-nya itu rest, ya. Istirahatkan. A-nya itu compression, ditekan. dan I-nya E-nya elevasi. RICE kan? Iya, E-nya elevasi. Elevation. Elevation. Ingat ya, rice itu. Rice, nasi. Nah, Ya. kalau sudah mulai tidak terasa sakit, atau kalau memang begitu parah, harus ada protection, ditambah P, price D-nya, depannya proteksi. Apalagi kalau mengalami fracture, patah tulang misalnya. Kalau patah tulang kan harus pakai spalk lah, kalau bahasa dulu itu langsung diproteksi. Nah, kalau nggak ada boleh yang bergerak ya, gitu, diprotek ya. Jadi bisa juga tadi misalnya, ternyata saking semangatnya itu lompat, jatuhnya nggak seimbang, patah bagian tibia misalnya, bagian kaki depan ini. Nah, yang lakukan pertama adalah protection. Sebelum ke RICE tadi istirahat tadi itu di protection, dikasih spalk dan sebagainya. Sebelum langkah selanjutnya tentunya nggak bisa dilakukan sendiri. Ya, ini kan yang ringan nih. Kalau yang sekarang yang ringan nih kita. Kalau yang ringan kita lakukan raise tadi. Tapi kalau misalnya yang sampai patah, kita langsung pertama adalah protection dengan diprotek dulu, baru melakukan maksudnya langsung dibawa ke rumah sakit. Ya. Kita nggak boleh langsung price itu. Ya, pakai itu ya. Kalau nanti jadi nggak usah panik, saya kok jadi pegel dan sebagainya, ini tangani sendiri. Nanti kita contohkan juga bagaimana self massage, artinya dilakukan sendiri masasnya. Kalau misalnya kram itu kita melakukan sendiri aja gitu, nggak usah minta tolong yang lain gitu. Kalau misalnya di rumah ternyata lagi sendiri juga nanti, ya gitu ya. Atau minta tolong yang minta tolong adiknya, kakaknya, tapi kita yang memerintahkan karena Pusa Lovers kan udah nonton nanti ini, udah tahu cara-caranya gitu ya. Nanti tinggal disuruh aja kakaknya kalau misalnya ini tolong nih bagian ini dan sebagainya. Itu paling. Ya. Saya ulang lagi ya, Bang ya. Jadi ketika kamu melakukan kegiatan fisik di rumah nih, lalu kamu cedera, yang dilakukan adalah rise itu. Ingat rise, tapi kalau ternyata cederanya itu sampai patah, yang pertama dilakukan adalah proteksi dulu. Proteksi diri kamu dulu, baru dibawa ke rumah sakit. Jangan langsung melakukan rise itu. Karena yang tahu kondisi adalah diri kita sendiri ya. Kalau ternyata, wah ini kayaknya patah nih, nggak mungkin gitu. Wah itu udah harus langsung diproteksi, langsung dibawa ke rumah sakit.
Tapi kalau misalnya ternyata masih bisa digerakkan, Iya. kita pokoknya tahu sendiri lah ya Pak, Yang bang cederanya. tambah Langsung rasa sakit lakukan itu. press itu. Press dulu, istirahatkan, lalu ambil es, lalu compression, ditekan-tekan sedikit. Ingat, jangan ditekan banget. Kalau menekan itu sakit hati ya Pak nanti ya. Lalu yang terakhir adalah Elevasi. elevasi itu jangan lupa. Oke? Pak, ini kita mau langsung coba praktik nih. Boleh.